Di mana-mana seorang ibu pasti sayang sama anaknya, pasti cinta sama anaknya, dan tidak akan pernah mau berpisah sama anaknya. Seorang ibu akan berjuang keras untuk mendapatkan anaknya, untuk bertemu dengan anaknya, dan untuk memiliki anaknya. Dia akan berusaha untuk merawat dari kecil sampai anak itu dewasa. Nah, episode kali ini membahas seorang ibu yang menitipkan anaknya di panti asuhan. Tadinya kita janjian mau ke rumahnya, ya. Tim sudah pada siap-siap di sini. Tim sudah menyiapkan semuanya, kamera, data-data, ya kan? Semuanya sudah disiapkan. Kita berdoa dan mau berangkat. Amin. Sukses. Amin. Semuanya sehat, selamat dalam saya dan tadi. Amin. Berdoa, kita mulai beragama kita dan kepercayaan masing-masing. Beragama Islam kita baca Al-Fatihah ya. Al-Fatihah. Gak lama kemudian pas kita lagi berdoa, tiba-tiba Siapa sih? Apa? Astagfirullahaladzim. Ibu. Bantuin dong, jangan lelet aja. Kepalanya astagfirullah. Kuat ya. Ayo, bantu bapak ada. Aduh, mau ke dalam. Ayo. Ya Allah, Ibu. Orang-orang kesakitan di situ, tim langsung bantuin dia. Takut kakinya patah, tahu kenapa ini kakinya. Langsung dibawa masuk ke dalam kantor. Dia istirahatkan di situ. Dia masih menangis kesakitan di situ. Sakitnya apa lagi? Kasih minum dong. Kasih minum dong. Coba minum mana? Gigi tolong air, Gi. Setelah kita tolong di situ baru dia cerita. Ini ternyata ibu yang keserempet itu adalah klien kita. Saya lebih penting nyari anak saya, Mbak. Oh, ini ibu yang ini? Iya, ini kliennya. Oh, ibu yang mau dibantuin hari ini? Iya, Mas. Tadi kok bisa ini ketabrak motor, gimana Iya, ceritanya? kok Ibu bisa kesini? Kita kan janjian untuk jemput. Nah, klien kita yang namanya Ibu Yana ini atau dipanggil Yana ini, dia bilang dia nggak sabar. Dia pengen ketemu sama kita, dia pengen langsung lanjut pencarian dan pengen menjelaskan semuanya. Dia menyesal sudah meninggalkan anaknya di panti asuhan. Saya punya anak, Mas. Yang 12 tahun yang lalu saya tinggalin di panti asuhan, Mas. Karena ketidakmampuan saya untuk merawat anak saya. Jadi terpaksa Ibu Yana ini menitipkan anaknya di panti asuhan karena kehidupannya yang kacau balau. Ekonomi kurang, tempat tinggal tidak layak, makan kadang-kadang nggak makan. Coba, penghasilannya tidak tetap, seperti gelandangan katanya. Saya kangen sama anak saya, Mas. Karena selama ini saya nggak bisa hubungin anak saya. Saya nggak punya HP. Kerja saya juga pergi pagi, pulang udah larut malam, Mas. Saya udah cari juga, Mas, ke panti, Mas. Iya, di pantinya nggak ada mereka. Mereka nggak ada, Mas. Kata ibu panti itu, anak saya yang satu sudah meninggal, Mas. Tinggal yang satu lagi kabur. Nggak tahu di mana. Ranti dan Rinta. Dan Rinta ini yang meninggal dunia, katanya sakit. Kangen sama ibunya, nggak pernah dijenguk sama ibunya, nggak ada yang menjenguk di situ waktu itu. Ya, pokoknya anak saya itu kabur dari panti asuhan. Terus kata ibu panti asuhan, saya dikasih alamatnya Pak Alfian. Pak Alfian itu mantan suami saya, Mas. Saya pernah ke tempat mantan suami saya, Mbak, Mas. Tapi nggak ketemu. Tujuh pertama, rumah mantan suaminya, Pak Alfian. Kita menuju ke sana. Klien kita, Ibu Yana ini pernah berkali-kali datang ke sana. Tapi katanya Pak Alfiannya nggak ada.
Sampai di sana, kita ketok pintunya, keluarlah seorang perempuan di situ. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Ibu. Iya. Ada apaan ya, Mas? Iya, maaf Ibu, kita ada Antv. Iya. Maaf, dengan Pak Alfian temannya. Iya benar. Iya, maaf, dengan siapa ini Ibu? Saya Ibu Nani. Ibu Nani, saya Mandala Ibu di Antv. Kita jelaskan maksud dan kedatangan kita. Kita jelaskan bahwa kita pengen ketemu sama Pak Alfian. Nah, begitu gue jelasin, ini adalah Ibu Yana, mantan istrinya Pak Alfian. Oh ini mantan istrinya. Iya. Sekarang mau ketemu bapak, mau nyari anaknya. Kemana aja mbak selama ini? Anaknya kan udah kamu titipin. Bu, maaf ya Bu. Ibu jangan salah paham dulu sama saya Bu. Saya datang ke sini buat nyari anak saya Bu. Begitu mendengar nama Ibu Yana, mantan istrinya Pak Alfian yang dulu menitipkan anaknya di panti asuhan, marah istrinya Pak Alfian ini. Saya nggak nyari Pak Alfian Bu. Alah itu alasan aja mas. Mas nggak tahu siapa dia sih. Mas tuh nggak tahu siapa dia sebenarnya. Dia tuh alasan doang. Kesini cuma nyari anak. Padahal mau balik lagi sama suami saya kan? Salah paham ini, pasti nggak paham tentang apa yang terjadi sebenarnya. Akhirnya mereka ribut. Ibu sebentar aja, tolong. Saya bisa ceritakan semuanya Bu. Gak ada. Kamu cuma mau ngambil suami saya lagi. Enggak tahu, sebentar aja. Kasih kesempatan sekali aja, habis itu kita nggak gangguin lagi Bu. Tolong kesempatan sekali aja Bu. Maaf Bu, sebentar aja. Kesempatan apa lagi mas? Udah jelas dia tuh dari dulu seperti itu mas. Mas tuh nggak tahu, mbak tuh nggak kenal dia. Bu, Iya. kasih kesempatan saya buat cerita sama Ibu biar gak salah paham kayak gini Bu. Saya datang ke sini buat nyari anak saya. Sudah lama gak ketemu. Saya kasih kesempatan untuk ngomong sama bapak, tapi kalau mbak benar-benar mau ngambil dia dan mbak nggak mau lagi ngurus anak mbak, mas ya. Pak, Apa sih? ini loh pak. Wah, ini kok rame-rame gini? Ngapain kamu kesini? Alasan cari anaknya. Alasan aja. Pak, Bapak jangan salah paham. Bapak datang ke sini Pak. Saya bukannya nggak ngurusin anak saya Pak. Memang yang harusnya wajar dan selayaknya ngurus anak adalah Bapak. 2 tahun lalu, Ranti meninggal, kemana kamu? Pak, jangan salahin saya Pak. Saya kerja Pak buat nyari nafkah, buat nyari makan anak saya. Tapi kenapa kamu titipkan ke panti asuhan? Ribut lagi, saling menyalahkan, saling tuduh-menuduh, ya. Egonya keluar di sini. Terus untungnya apa coba kok saling ribut begitu, saling tuduh-menuduh? Untungnya apa? Nggak untung apa-apa, rugi. Alasan, saya tahu alasan. Kamu tuh alasan aja. Sudah. Nyari anak, alasan nyari anak. Kamu mau Sudah, ketemu sudah, dia kan sudah, sebenarnya. sudah. Alasan aja udah pak, udah tahu. Apa jangan-jangan udah ketemu kali di luar sebelumnya? Maaf Ibu jangan salah paham Ibu. Pak, bener Pak, dia pengen ketemu sama anaknya Pak. Tidak ada maksud lain. Bapak tolong kasih tahu anaknya. Kita tanya sama Pak Alfian, kemana Ranti? Pak Alfian bilang memang Ranti pernah tinggal di sini. Saya yang merawat dia, saya yang mendidik dia, saya yang menjaga dia. Oke. Gini Pak, ini mohon maaf sebelumnya. Ini walaupun saya orang lain, ini saya tujuannya datang ke sini cuma mau bantu aja Pak. Nggak ada maksud lain. Sekarang gini, tolong kita sama-sama mencari di mana anaknya. Bagaimanapun juga itu juga masih anak Bapak, masih anak Ibu. Terakhir kan ada di panti asuhan, katanya pihak panti asuhan bilang dia pergi, nggak ada kabar, disuruh tanya sama Bapak. Mungkin Bapak tahu di mana anaknya, yuk sama-sama kita cari Pak. Jadi begini, Ranti dulu itu pernah saya ajak tinggal di mari. Tinggal di sini. Ya, tetapi dia nggak mau. Dia malah mau ikut dengan si Elsa itu. Elsa? Tahu kan kamu si Elsa? Pak, udah deh pak, nggak usah diurusin orang kayak gini. Ibu sebentar. Ibu sebentar kenapa Bu? Ibu ini teriak-teriak malu sama tetangga saya mas. Enggak, Udah deh, ini Pak, enggak. ayo, Pak, Bu, Mas, ini Ibu cuma sebentar sebentar aja. aja. Sama tetangga ibu terlalu teriak-teriak. Kamu cari aja di Alasan tempatnya aja. si Elsa. Ibu sebentar. Udah deh, jangan Ibu tempat sebentar lain. aja. Dia Pak, mau malu sebentar sama aja. tetangga. Elsa siapa? Sebentar dong Ibu, ini belum jelas Bu, Ibu. sebentar aja. Sebentar. Pak, sebentar jelasin masalah Elsa dulu Pak, Pak. mohon Pak, Pak, tolong tolong Pak. Tolong jelaskan Bu, Pak. tolong sebentar saja. Udah mas, saya malu sama tetangga. Tolong Enggak, Ibu. ini kita nggak Udah apa-apa. Mbak, 2 menit aja. Tolong, Pak. Tolong Udah. Pak, ini kita Apa saya mau Saya Pak? mohon, Saya saya tunggu mohon. sini ini. Udah. Iya, saya yang mohon Ibu, saya mohon. Udah nggak ada. Bapak tolong
tolong dong ini. Udah. Kamu jangan. Pak, tolong jelasin dong. Pak, ini kan Pak, sebentar Kamu aja. dulu di dalam dulu. Di dalam dulu. Susah sekali. Sekarang kamu cari aja tempatnya Elsa. Kamu tahu si Elsa. Cari aja. dari rumahnya Pak Alfian, akhirnya kita melanjutkan perjalanan menuju ke tempatnya Elsa, adik dari Pak Alfian. Saya juga Tega banget sih dia. tidak pernah nonton sini. Udah sana. Iya, Ibu, ini kita udah mau pergi kok, Ibu. Bikin malu Iya, aja, iya, udah, iya. udah, cepet. Bu, ini kita udah keluar loh Ibu. Udah Bikin keluar malu Ibu, aja di Ibu. rumah orang. Ya, Ibu, maaf ya, Ibu. Makasih ya. Cepet pergi, bikin malu aja di sini. Cari anak, alasan cari anak. Bilang aja mau ngambil sama orang lagi. Ah, alasan. Sampailah di tempat rumahnya Elsa, kita ketok pintunya dan keluarlah seorang perempuan di situ dan ketemu sama Ibu Yana. Permisi. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, maaf dengan Ibu Elsa. Ada apa nih? Rati mana? Dia marah-marah seenaknya. Ibu Elsa ini marah-marah seenaknya. Waduh, parah marahnya. Jujur gue ngeliat tuh sangat-sangat keterlaluan. Jelasin semuanya. Dia masa bisa jelasin semuanya. Ingat ya, dengerin. Waktu anak kamu ada di sini nggak? Hah? Kamu enak-enakan di sana? Mbak, dia mbak. Ini masalah ini perempuan. Hah? Selama ini kamu kemana? Hah? Aku bisa jelasin semuanya, Sa. Mau jelasin macam apa? Hah? Mau jelasin apa lagi? Dia menjelas. Saya nggak Seharusnya kamu tuh mikir. Di saat anak kamu menyentuh kamu ada di sampingnya. Ada untuk anak kamu, tapi kamu kemana? Ibu, Kan dia nggak tahu Ibu posisinya. tolong kasih kesempatan, mungkin dia dulu salah, tolong dimaafkan Ibu. Namanya manusia pasti punya kesalahan, Ibu punya khilaf Ibu. Tolong Ibu, kasih kesempatan dia Ibu untuk ketemu sama anaknya. Ya seorang ibu kan pengen ketemu sama anaknya Ibu. Tolong Ibu, kasih kesempatan Ibu. Ibu tahu di mana anaknya. Asal kamu tahu ya. Setahun yang lalu, Pak Aldan nitipin anaknya ke sini Ranti. Tapi Ranti gak betah di sini dan pergi. Cuma hanya sebulan di sini. Ingat ya, sebulan. Pas saya ke pasar Minggu, di depan kafe, anak kamu tuh ada di jalan sana. Dan saya nggak tahu lagi kemana. Ngerti? anak saya di jalanan, Sa. Dia bisa. Iya. Anak kamu sekarang hidup di jalanan. Puas! Ibu udah ajar. Iya, Wajib. Di jalanan, dia kelaparan. Sabar Ibu, nanti kita cari Ibu, nanti kita coba cari Ibu ya. Ibu. Astagfirullahaladzim. Ibu, tolong. Eka, tolongin, mobilnya, Astagfirullahaladzim. Nah, dari rumah Elsa, ini shock banget apa yang terjadi sama Ibu Yana. Dia shock banget, dia kaget diperlakukan Elsa seperti itu. Dia berusaha melakukan pembelaan tapi nggak bisa. Diserang habis-habisan. Akhirnya apa? Nangis dia. Shock dia dan pingsan kemudian. Buka pintu. Astagfirullahaladzim. Buka pintu. Pingsan, kita tolongin dia, kita bantu dia di situ, kita taruh di mobil, kita coba sadarkan dia, tapi badannya masih lemas. Dia shock, dia prihatin di situ, dia kecewa, dia kaget anaknya ternyata pergi dari rumahnya Alfian, pergi dari rumahnya Elsa dan sekarang entah kemana, nongkrong di jalanan, nongkrong di kafe-kafe nggak jelas. Ibu, astagfirullah. Udah biarin dia dulu istirahat ya. Biar dia istirahat dulu. Shock dia. Akhirnya kita beri pencarian, kita tenangin dia dulu.
Pak, ini kita break aja dulu ya. Ini kita break dulu, Evel ya. Iya, kasihan nih nggak mungkin dilanjutin kalau dia kayak baikan gini. dulu, kasihan. Dia biasa nggak kuat kalau kayak gini. Ya. Yuk, Pak Eka, kita balik dulu Pak Iya, kantor, Pak. anterin dia pulang. Dua hari kemudian, setelah tim berusaha mencari kafe di mana tempat nongkrongnya Ranti sudah ketemu, kita menuju ke sana. Ya, Ibu sekarang ini kan kita mau melanjutkan pencarian. Iya. Kita mau nanya sekali lagi sama Ibu gimana kondisinya. Udah baikan belum? Alhamdulillah udah Mas. Udah. Udah. Udah enakan Tuh ya, Bu? kakinya yang dulu kecelakaan udah sembuh. Gimana ini? Udah enakan? Udah enakan Mbak. Udah nggak apa-apa kok. Terakhir kan kita dapat info apa kan? Kita dapat info kalau anak ibu kan kafe ya, Ibu. Iya. Iya Mbak. Bener Mbak. Itu kafe daerah mana? Pasar Minggu. Mudah-mudahan ada di sana ya Mbak. Ya, jadi ini kita mau ke sana, Bang. Ini kita ke sana. Ya, katanya sih di jalanan, cuma nggak tahu jalanan apa. Maksudnya kita kan nggak tahu nih. Apakah dia jualan di situ? Atau malah kerja di kafenya mungkin. Kan masih belum pasti. Iya Yang Mbak. lagi diterima, tapi jangan mentah-mentah terimanya. Kita harus cek ulang ya. Iya betul Mas. Ya, dan sekarang kita menuju ke sana. Nanti kita ajak Ibu ya. Iya Mas. Mudah-mudahan ketemu Ibu ya. Amin. Pas kita sampai kafenya, kita tanya sama staf kafenya di situ. Staf kafenya bilang, Iya, itu waktu dia pengamen ya? tahu. hah? Dia pengamen ya? Pengamen. Iya. Dia bukan kerja di sini, Mas. Enggak. Dia suka ngamen di sini. Oh pengamen deh? Iya pengamen. Beneran itu Mas. Iya bener. Dia suka ngamen di sini. Oh, bukan yang sore suka, sampai malam. bukan kerja di sini atau nongkrong di Enggak. sini? Dia suka ngamen di sini aja. Oh, Masnya kenal? Enggak kenal, cuman Sering dia lihat sering dia lihat kesini? dia ngamen di sini. Itu Ini biasa di ngamennya apa? Siang, sore atau malam? siang. Saya sering lihat siang sama Siang? sore. Siang sama sore. Kalau Iya. malam gini suka Kalau kesini malam nggak? ini enggak. Oh, Dia enggak. paling kalau malam sukanya nongkrongnya di lampu merah. Oh mas tahu? Iya, Pernah ketemu soalnya di sana. minggu kemarin dia pernah digebukin di sini. Ini perempuan kok digebukin loh. Bayangin. Apa yang dilakukan sama Ranti? Ya Allah Ranti Ini cewek loh mas. Iya, Cewek loh. Digebukin kenapa, Mas? sama teman-teman pengamennya yang cowok itu. Ya, astaga. Sama teman-teman cowok. Sama teman cowok. Wah, di mana lampu merah mana mas? Lurus, nanti keluar ke kiri ketemu lampu merah di atas. Tapi bener nggak sih Mas ini yang berantem Mas? Bener Bu, dia suka ngamen di sini. Itu anak saya Mas. Mas tahu nggak kondisinya gimana kira-kira? Nggak tahu. Sekarang udah nggak pernah kesini lagi semenjak kejadian itu. Waduh, jangan-jangan kenapa ya? Kita harus nyari kemana ini Mas? Coba kita ke sana Ya udah. Ya ibu tenang dulu Iya. ya. Kita cek dulu ibu ya. Mudah-mudahan dia nggak kenapa-kenapa ini ya. Ya mas. Iya, Mas. Makasih mas. Terima kasih ya, Mas ya. Makasih ya Mas. Mudah-mudahan nanti gak kenapa-napa ya Mas. Nanti. Masa iya sih dia sampai digebukin Mas. Kasihan dia Mas. Ayo Mas. Ayo Mas kita cepetan ke sana Mas. Kita cepat. Yuk. Kita cari di situ buru-buru. Kita lihat kanan kiri, kita datangin lampu merah di sana. Tanya sini deh. Pak, numpang nanya Pak. Numpang nanya bisa? Pernah lihat pengamen daerah sini nggak Pak? Ada. Ini nih, enggak, ini fotonya kayak gini Pak. Fotonya kayak gini Mas. Nah, Apa pernah lihat Cewek nggak dia. Pak? Yang ini, yang ini. Belum pernah sebelum dia. pengamen biasanya sebelah mana Pak? Di sini biasa kalau Di mana? Sebelah sana? Iya. Nah, gua inget
dia pernah digebukin sama anak pang. Begitu kita ngeliat pengamen di situ mirip-mirip anak pang, gua samperin di situ. Pas kita samperin, kapur. Sana tadi ngilang dia. Aduh. Sana nih. Gimana, Mas? Hilang tadi. Cowok tentunya apa? Nggak ada cowok semuanya. Nyari di mana lagi, Mas? Enggak, ya. Tadi belum aku tanyain, udah kabur coba. Hilang, gue kehilangan jejak. Nggak tahu dia ngumpet kemana, gue lihat kanan kiri, depan belakang, nggak ada, semuanya kosong. Ngilang, anak-anak pang ini ngilang, nggak tahu kemana. Padahal tadi gue berharap bisa dapat informasi dari dua anak-anak pang itu. Takutan dia ke sana tadi. Kita tanya lagi di sekitar situ, kita tanya sama penjual minuman. Pak, permisi, Pak. Pak, Bapak suka nongkrong di sini, Pak? Iya. Pak, pernah lihat pengamen ini nggak, Pak? Katanya pengamen anak banyak ini nggak, di Pak? sini, Pak. Pernah lihat nggak Pak? Ini nih, Pak. Komen Pak. Sebab pengamen banyak sih ya. Pengamen banyak. Biasa nongkrongnya pengamen di mana? Biasanya seberang sana, cuman ya. Seberang sana. Iya. Yuk kita ke sana. Hah? Iya. Anak-anak bang. Iya, ada perempuannya juga Pak. Ada cuman nggak. Cuma satu, Pak. yang ini. Iya. Cuman ini aja, Pak nih. Tapi ada perempuannya kan Pak di situ. Oke. Coba kita cek sana lagi ya, Pak. Coba terminal ya. Iya. Ayo, Mas, ayo, Mbak. Pak, makasih ya. Oke. Tanya itu, Pel. Mana? Tuh, udah kamu. Oh iya. Yuk. Ayo Ibu makan. Pak, Permisi, Pak. Pak. Iya, kita mau nanya Pak, Bapak pernah lihat perempuan ngamen gitu nggak Pak? Anak pang, Pak. Tunggu, Pak. Ini ada fotonya. Bener, Pak. Yang ini anak saya, Pak. Oh iya, ini benar. Pada pindah ke Tanjung Priuk. Itu di mananya Pak? Dekat terminal. Oh, oke. Makasih, Pak ya. Makasih ya, Pak. Pak, makasih ya, Pak. Ayo, Mbak. Akhirnya kita buru-buru menuju ke sana. Sepanjang perjalanan nangis dia anak ini. Kita berusaha kasih penjelasan, kita berusaha kasih ketenangan dia. Tapi namanya seorang ibu, hati seorang ibu pasti takutlah anaknya ini di jalanan. Kamu tuh anak perempuan, Nak. Kok bisa sampai dikepukin sih? Nanti gimana keadaan kamu, Nak? Kondisi kamu kayak apa sekarang, Nak? Ibu yang sabar ya Bu, ini kan kita udah jalan mau ngecek. Ibu ya, semoga gak kenapa-napa. Iya, Mbak. Sampai terminal, kita tanya sama pedagang di sana, tanya sama penjual gorengan. Nah, ibu penjual gorengan ini tahu benar sama anak-anak jalan di sini. Dia bilang, iya Mas betul, saya pernah lihat anak ini. Terakhir dia di ujung sana deket warung. Coba aja Mas ke sana. Buru-buru kita menuju ke sana. Nah, pas sampai di tempat warung-warung itu, loh, kok yang ada anak-anak pang lagi kayak orang mabuk ini. Ini kita mau nanya gimana ini? Bener tempatnya bener, tapi di situ nggak ada yang mukanya kayak Ranti, nggak ada anak perempuan, cowok-cowok di situ. Cari lagi kita, muter lagi kita, nanya ke pedagang lagi, nanya ke tukang parkir lagi. Tanya ibunya, Bu. Tanya dulu sampean itu. Bu, permisi. Kenal pengamen sini nggak? Iya, perempuan namanya Rati. Nih. Nih, Bu, fotonya. Nah, ini nih, nananya ibu ini nih. Ini anak saya, Bu.
Hah? Masa sampai nggak tahu sering nongkrong di sini katanya? Bapaknya pernah lihat nggak Pak? Pengamen perempuan namanya Ranti Pak. Ini anaknya, Pak. Anaknya Pernah lihat? Iya, Pak. Pernah lihat nggak, Pak? Atau Bapak pernah lihat nggak Pak? Ntar. Ini fotonya waktu umur 12 tahun Pak. Sekarang dia Maaf udah. ya, bukan kita ngomong lebihinnya. Iya. Waktu itu tuh ada di Kopo ini. Kopo mana? Kampek, Pak. Si Kampek ikut mobilnya kita, dia tuh sama cewek Oh, Mas, Ikut mobil. Kopo aja, Pak. Kopo kan itu banyak pengamen-pengamen. Bulan ini ya. Katanya suka nongkrong Iya, di ini sini mamanya, katanya. Mas. Katanya suka nongkrong di sini kata. Iya, dari situ kan lakukan pengamen bukan panjang juga. Iya. Iya, agak panjang. Barangkali ada yang di sini nggak ada. Iya. Di Kopo ikut coba ibunya ke sana banyak tuh. Oh iya. Makasih, Mbak. Coba nyari tempat lain. Bu, saya. Iya, makasih ya, Bu. Pas ada bus di situ, turun seorang pengamen perempuan. Kanan. Ada pengamen. Oh iya tuh, coba samperin. Mbak. Mbak, mananya, Mbak? Permisi Mbak. Mbak suka ngamen di sini? Iya. Hah? Iya, suka ngamen sini. Saya sini. Lihat anak cewek nggak? Rambut. Ya pokoknya mukanya seperti ibu ini namanya Ranti. Iya, Ranti. Ya biasa suka ngamen juga. Ranti teman saya sih baru kemarin mati. Mati. Iya, kemarin. Beneran? Iya. Saya yakin ini. Iya, Ranti teman saya baru mati kemarin. Bener nggak sih, Mbak Mbak? teman-teman deketnya. Iya, saya teman dekatnya. Dia suka nongkrong di pinggir jalan gini. Iya, teman saya ngamen. Hah? Teman saya ngamen. Bener nggak sih? Ranti. Mbak ini ibunya Mbak. Mbak biasa nongkrong di sini. Iya, Udah saya biasa kenal lama sama Ranti. Udah lama, saya sahabatan sama Ranti. Meninggalnya kenapa, Mbak? Kecelakaan. Lagi ngamen kecelakaan. Iya, lagi ngamen sama saya. Nah terus mayatnya di mana? Nggak tahu. Saya kan ngamen terus di sini. Umurnya berapa dia? Umurnya 17. Nangis menjadi-jadi, shock di situ Ibu Riana. Dia langsung lemes badannya. Dia udah merasa nggak ada gunanya hidup di dunia ini. Hilang semua harapannya, hilang semua kasih sayangnya. Yang ada cuma dia merasa bersalah. Belum ketemu sama anaknya, belum memeluk anaknya, nangis dia di situ. Ya, makasih Mbak ya. Nggak bener ya, Mbak. Dia bilang umurnya 17. Suka ngamen juga. Mudah-mudahan bukan Ranti anak saya ya, Mas. Mudah-mudahan bukan Ranti anak saya. Oh, kamu di mana, Ranti? Gimana ini mau coba tanya lagi? Coba kita nanya dulu sekali deh. Mastiin lagi ya. Coba. Kita tanya kuburannya di mana, coba tanya. Kita peluk, kita tenangin, kita ajak ke mobil. Kita tenangin dia kalau memang sudah meninggal, Ibu harus ikhlas. Bagaimanapun juga kita sudah berusaha, Ibu. Bagaimanapun juga kita udah berusaha mati-matian. Sudah nanya, sudah cari kemana-mana. Tapi ternyata kalau memang sudah meninggal, itu kehendak Allah, Ibu. Kita nggak bisa memaksanya, kita nggak bisa melawannya. Bang, sorry nih Bang ganggu Bang. Mau nanya-nanya ke Abang. Bang udah lama di sini Bang? Udah lama. Ngapain Bang di sini Bang? Ya, kadang-kadang saya parkir, ngamen. Gue mau nanya nih Bang, Abang kenal sama Ranti nggak Bang?
Ranti, ini orangnya nih bang. Ini bang. Kenal ya? Oh itu. Kemarin saya sempat ngelihat dia di pasar Minggu di halte. Kemarin? Di pasar Minggu. Di pasar Minggu di halte? Halte pasar Minggu? Sekolahan, halte sekolahan. Kenal yang lihat. Iya Bu, Ranti Bu, kenal Bu? Kalau saya sih terus aja nggak kenal kan. Oh gitu, Kalau dia kan lebih sering di sini bang. Oh dia sering di sini ya? Saya kan cuma malam aja. Oke. Ya udah kalau gitu berarti di halte pasar Minggu. Halte pasar Minggu. Oke, makasih ya bang. Sorry ganggu nih ya. Bu, masih Bu. Kalau ternyata emang sudah meninggal dunia, ibu harus ikhlas. Anak kedua-duanya udah nggak ada. Udah meninggal semuanya. Ya Allah. Kenapa bisa seperti ini ya Allah? Nanti kamu tega banget sih nak. Aku tempatnya dosa. Kenapa kamu tinggalin ibu nak? Ya Udah lama mencari kamu nak. Kamu nggak ada. Kamu di nanti. Aku tiada berdaya memohon dalam doa. Ya Allah, Kita antar pulang ya. Ikhlasin semuanya ya. dari segala Ikhlasin ibu. Mungkin ini yang terbaik buat Allah. Ibu harus ikhlas ya. Mas harus ikhlas tinggalin anak. Enggak mas. Ranti tidak anak satu-satunya mas. Ranti tega banget sih dong ninggalin ibu nak. Ranti. Alhamdulillah gue mendapat informasi tentang Ranti. Tentang Ranti. Ranti? Emangnya udah meninggal? Belum. Gimana mas? Belum meninggal. Belum meninggal. Beneran ini? Kita dapat informasi tadi ketemu tukang parkir. Ranti ini kan? Apa? Ranti yang ini kan? Lu tunjukin fotonya? Gue tunjukin fotonya yang ada di handphone, gue tunjukin. Mas, pernah lihat ini? Lah, ini kan temen gue tapi nggak di sini lagi katanya. Di mana? Sekarang dia nongkrongnya di halte yang ada di pasar Minggu. Bener nggak mas? Bener. Jadi kita langsung tim juga udah minta untuk datang ke sana. Jadi bukan Ranti ini? Ada Ranti yang beda, bukan yang ini? Yang meninggal bukan yang ini. Beda, Ranti beda. Yaudah, itu aja. Oke, langsung kita ke sana aja, Bu ya. Tim udah ada sama dia. Oke, yuk. Sana ya bu ya. Yuk, Pak, langsung Pak ke yang halte pasar Minggu, Pak ya. Langsung loncat, Pak ya. Di halte ternyata. Dia suka nongkrong di sana, Mas, ngamen di sana. Alhamdulillah, langsung buru-buru kita menuju ke halte tersebut. Ayo Mas, kita ke halte itu Mas. Tapi ini sudah malam Ibu, saya nggak peduli sudah malam. Ayo kita ke sana Mas. Langsung menuju ke halte tersebut. Begitu sampai di halte tersebut, kita nanya dari satu orang ke orang yang lainnya. Kita tanya sama pengamen-pengamen di sana dan pas di halte tersebut ada seorang perempuan lagi ngitung duit di situ. Pak. Mbak permisi. Pak, Mbak tungguin Mbak. Mbak tunggu.
Enggak mau numpang nanya aja. Cuma mau nanya, Mbak jangan takut. Iya. Iya, Mbak kenal yang namanya Ranti. Ranti. Ya, dia pengamen juga, Mbak. Ini lihat fotonya. Ini Bu. Nih, Mbak fotonya Mbak. Nih. Iya nih yang sering pengamen juga di sana sama bareng anak-anak Pang. Cuma masalahnya sekarang dia udah jarang kelihatan, Mas. Oh, kenapa Mbak? Nggak tahu sih, hilang kabar gitu tiba-tiba. Oh gitu. Iya. Dia suka nongkrong di mana? Lampu merah sini? Iya, di lampu merah itu ngamen sama anak Pang. Biasanya sih. Oh, berarti bukan bareng kamu ngamennya? Bukan. Tapi kamu kenal ini? Kenal? Iya, kenal. Dia sering mainnya sama Zirin. Coba tanya aja. Bentar, Zirin itu siapa? Teman sama ngamennya juga? Iya. Oh. Dapat informasi, kita dimudahkan sama Allah, kita dapat informasi tentang rumahnya Jirin. Coba aja mal ke sana. Nggak jauh kok dari sini. Nah, pas kita mau ke sana, tiba-tiba ada preman nyolot. Bener kan ya Mbak, ini anaknya kan ya? Apa tuh? Matiin nggak kameranya? Woi, lu jangan ngeliatin dia! Matiin nggak? Apaan sih nih? Saya nggak ganggu bang, nggak ada masalah. Lu dari mana lu? Hah? Lu dari mana? Ngapain lu Nggak, saya sini? cuma nanya dia kok, nggak ada masalah nanya. Nanya apa lu? Gak ada perlu nanya sama dia. Tanya aja sama mbaknya, kita nggak ngapa-ngapain Matiin nggak kok. kamera lu, gua bilang. Ya, ntar kita. Lu jangan syuting sini. Pergi! Bang, anak saya. Oh, matiin nggak? Lu nggak tahu nggak? Ini wilayah gua. Bang. Iya, Bang. Kita cuma mau nanya, Bang. Nggak perlu tertanya. Enggak, kita nggak ada cari masalah, nggak, kita cuma mau nanya aja. Udah. Nanya apaan lu kesini lu? Hah? Nanya apaan lu? Gua mau nanya, yang namanya Ranti mungkin. Itu matiin nggak? Apa kenal yang namanya Ranti ya? Enggak, Bang. Iya. Enggak, kita cuma mau nanya doang. Mungkin apa kenal namanya Ranti nggak? Nggak perlu. Hah? Nggak perlu itu mah kami. Kami di sini nih, cari duit. Diam nggak lu? Diam nggak lu? Ada preman teriak-teriak, ini nggak jelas ngapain nih preman ini nih. Udah daripada ngajakin ribut, kita ngalah aja. Sorry mas, kita nggak ada maksud ribut di sini. Kita cuma mau nanya sama anak buahnya. Dia nggak terima. Ini anak buah saya. Ngapain ngurusin? Mau kita nanya kok. Ngapain ngurusin dia? Gue juga merasa nggak ngurusin dia. Gue bingung sama preman ini sebenarnya. Iya. Dia nyolot-nyolot, udahlah. Kita berusaha ngalah saja. Yang penting kita udah dapat informasi. Kalau kita ladenin juga percuma, buang-buang tenaga. Yang penting kita sudah dapat informasi. Gua bilang matiin nggak kamera lu? Lu jangan syuting di sini ya. Ini dia apa aja. Ya, udah bang. Gua nggak peduli ya sama lu nanya alamat ya. Ya, kita mau cari ribut. Kamu Udah. nggak peduli. Ya Pak. Kita nyari alamat itu. Cari alamat jangan tempat gua. Loh, kita kan cuma ngobrol sama dia. Emang terganggu, adik terganggu enggak kan? Dia anak gua. Gua Iya. nyari duit buat gua. Iya kan gue nanya baik-baik, nggak ada masalah kan? Itu tidak penting. Kan nggak ada masalah. Yang lu cabut deh, cabut. Iya, saya pegang ya. Iya. Nih cabut lu. Ya udah, ayo Bu. Udah. Udah, Pak, udah cabut. Saya minta maaf ya Pak, sama ngerepotin kayak begini. Iya Ibu, nggak apa-apa kok Ibu. Saya juga kan nggak tahu kalau bakal ada preman nggak jelas gitu. Gue, Feli sama Ibu Yana berharap bahwa Ranti ini bisa berubah. Udah nggak ke jalanan lagi. Ya, mungkin dapat pekerjaan atau mungkin kerja yang lain itu lebih baik gitu loh. Alhamdulillah. Dapat alamat Jirin, tapi kita nggak langsung kenal ke sana. Karena hari sudah malam. Nah, baru keesokan harinya kita ke rumahnya Jirin. Keesokan harinya kita ke rumahnya Jirin. Tim berusaha nanya, coba cari informasinya, tanya dari satu orang ke orang yang lainnya. Nah, setelah tim memastikan alamatnya RT RW-nya benar, nah kita menuju ke sana. Pas sampai di sana, kita ketok pintunya, keluarlah seorang ibu-ibu di sini. Isi.
Permisi, assalamualaikum. Permisi. Ibu, iya, maaf Ibu. Ada apa ya, Mas? Ini rumahnya Jirin, Ibu. Oh iya, saya ibunya. Oh, ibunya. Ada apa, Mas? Enggak, mau ketemu sama Jirinnya bisa, Ibu. Cirinya lagi keluar, Mas. Nggak ada. Oh iya. Iya. Pulangnya bisa jam berapa, Ibu? Ya, nggak tentu, Mas. Anak saya pulangnya. Oh, gitu. Iya. Gimana Kalau malam ya, itu Bu? Bisa jam berapa, Ibu? Kadang-kadang pulang, kadang-kadang enggak. Sekarang kan nakal anak saya. Oh, Apa astagfirullah. berbuat nakal aja anak saya di luar sana? Oh, enggak, Ibu, enggak. Kita ini aja Iya, malah kita pengen bukan ketemu. Malah cuma mau nanya aja. Iya. Jadi gini, Ibu, mungkin saya jelasin sedikit. Ini kita sebenarnya jujur dari Antv, Bu. Iya, kita mau bantuin Ibu Yana ini nyari anaknya. Ya, katanya temennya Jirin, Bu. Iya, anaknya namanya Ranti, Bu. Mungkin Ibu Ibu kenal nggak nama anak saya yang namanya Ranti, Bu? mungkin pernah kesini, Bu. Oh, Ranti. Iya, coba Ibu ada fotonya, Bu. Mana coba? Ini waktu umur 12 tahun sih. Iya. Ini bakal 12 tahun. Ini mah, Mas. Ini Ranti, anak nggak benar. Anak saya tadinya baik-baik, orang benar, nurut sama orang tua. Gara-gara ini anak saya jadi nggak benar. Sekarang dia pergi berantem sama bapaknya, Mas. Begitu gue sebut nama Ranti, ibunya Jirin ini marah-marah, ngomel-ngomel. Waduh. Anak saya ini terpengaruh Ibu sama anak Ibu. Gara-gara anak saya jadi nggak benar, tingkah lakunya nggak karuan, berani sama orang tua, mau ribut sama suami saya. Semua dikeluarkan unek-uneknya di situ. Anak saya jadi nggak benar, Bu. Ibu, kalau punya anak, Bu, baik-baik, jagain, kasih nasihat ya, yang baik, jangan jadi anak berandal, Bu. Anak saya jadi nggak benar, anak saya satu-satunya, Bu. Sekarang jadi nggak penurut, gara-gara anak Ibu ya. Nggak mungkin, Bu, anak saya ngajarin seperti itu, Bu. Bagaimana nggak mungkin, Bu? Anak saya sekarang jadi tatoan, minum-minum. Tengah malam datang ke sini, Mas. Minum sama teman-temannya, saya sampai ditegur sama Pak RT gara-gara anak lo ya. Nggak, Bu. Cariin anak saya, Mas. Kalau nanti jelaskan dulu kenapa bisa gara-gara dia. Anak dia itu kalau kesini nggak punya sopan santun, Mas. Datang ke sini tanpa permisi, nggak assalamualaikum, masuk ke dalam rumah saya dilangkahin apa, dia nggak ada sopan santunnya. Akhirnya dia nggak dididik dengan baik sama ibunya nih, Mas. Jadi memang Ranti ini dari kecil lama di panti asuhan karena ibunya nggak mampu untuk menafkahi, jadi dia terpaksa di panti asuhan. Nah sekarang Ranti itu keluar dari panti asuhan itu, dia kabur. Ya sekarang ibunya alhamdulillah udah mendingan, udah mau ngajak Ranti pulang, udah bisa nafkahin Ranti. Jadi dia nggak tahu ibu anaknya seperti apa saat ini, karena mungkin kurang perhatian dari Tapi ibu. kan, Mas, di panti asuhan itu dididik baik-baik semua anak, tapi kenapa dia nggak baik? Karena dari awal nggak dididik mungkin sama ibunya, Mas. Kan seperti itu. Ibu bukan seperti itu, Ibu. Tapi nyatanya, Bu, anak saya jadi nggak benar. Nongkrong-nongkrong di mana-mana, Bu. Saya, Bu. Ibu jangan terus sembarangan tentang saya, Bu. Saya pasti bisa mendidik anak saya dengan benar, Bu. Tapi nyatanya, Bu, mana saya di sini ditegur sama Pak RT karena anak ibu bawa teman-temannya dengan nggak baik di sini. Jangan disalahin anak saya, Bu. Jangan salahin anak saya, Bu. Terus mau nyalahin siapa, Bu? Ya kan masih ada teman-temannya, Bu. Yang bisa disalahkan. Ibu, anak saya kan punya, Bu. Jadi nggak benar. Nangis di situ ibunya Jirin ini. Ini kelihatan sekali kalau ibunya Jirin ini juga khawatir sama anaknya. Anaknya sudah terjun ke jalanan, ya, pergaulan bebas.
Takutnya narkoba, terjerumus hal yang tidak benar. Ini juga ditakutkan sama ibunya Zirin, makanya dia minta tolong sama kita. Tolong Mas, kalau ketemu Zirin Mas, tolong bawa pulang Mas. Anak saya salah, saya minta maaf, Bu. Nggak ada deh apa-apa, anak saya jadi nggak benar, Bu. Anak saya dari tadinya penurut, Bu. Anak saya laki satu-satunya, Bu. Jadi ngelawan sama orang tua, Bu. Ibu kemana sampai anak ditaruh di panti asuhan, jadi nggak benar. Saya tahu ini si Ranti ini anak nggak benar, Bu. Berakalan. Perempuan apa seperti itu, Bu? Ini pun kita sama-sama mau nyari Ibu. Iya. Ini saya bantu juga untuk nyari anak Ibu. Nanti kalau ketemu saya suruh pulang Ibu. Tapi tolong Ibu jangan Ya Ibu jangan dipojokin terus dong Ibu, kasihan. Dia kan nggak tahu apa-apa. Mbak, anak saya dekatnya dengan anak dia, Mbak. Ya cuma ibunya kan nggak tahu Ibu. Tapi kenapa sekarang dia nyari anaknya kalau dia nggak tahu, Mbak? Ya karena dia nggak tahu makanya dia mau nyari sekarang ini Bu. Ya Ibu Yana itu nggak mampu untuk biayain anaknya. Makanya sekarang dia ada sedikit uang, dia mau ngajak pulang anaknya Ibu. Iya, jangan disalahkan semuanya sama Ibu Yana. Sama-sama sekarang kita cari anak kita ajak pulang. Mas, tolong anak saya, Mas. Cari katanya di lampu merah Sawangan, Mas. Kalau ketemu bawa ke sini ya, Mas. Anak saya satu-satunya, Mas. Tolongin ya, Mas. Cariin. Ya Allah. Kenapa anak jadi begitu, ya Allah, Mas. Dapat perempatan Sawangan, kita langsung menuju ke sana. Tim berusaha ngecek di sana di mana tempat nongkrongnya anak-anak jalanan, di mana tempat nongkrongnya anak-anak pang. Setelah tim berusaha ngecek, dia ngabarin kita. Mas, di sini Mas, ada Mas tempatnya anak-anak nongkrong Mas, anak-anak pang di situ. Sekaligus anak-anak pengamen jalanan. Kita menuju ke sana. Langsung kita menuju ke sana. Sampai di tempat nongkrongannya anak-anak pang. Ya, ini sekarang kita ada di daerah Sawangan. Ini kita akan menuju ke lampu merahnya. Kita lagi menelusuri sekitar jalan Sawangan ini. Katanya di lampu merah Sawangan. Tadi tim kita juga udah coba nyari. Beberapa anak yang ada di jalanan ini juga memang ada yang namanya Ranti. Ya biasa ngamen di sini. Dia memang termasuk anak pang juga ya. Ya. Mudah-mudahan nemu ya Mas. Nah kita turun aja ya. Mudah-mudahan nanti cepat ketemu ya Mbak. Gue datang ke sana, gue ngeliat di situ dia, astagfirullahaladzim. Itu siapa? Kemana itu? Ibu nak. Tapi jangan. Kenapa jahat sama aku? Ibu dari dulu kemana? Ranti kaget di situ, antara takut dan kaget dan syok di situ. Dia nggak percaya itu ibunya. Dia berusaha berontak, dia lepaskan ikatan ibunya, dia lari sekenceng-kencengnya dan ibunya ngejar di situ. Ibu! Astagfirullahaladzim! Jauh sana, awas, angkat dulu, awas. Aduh. Awas, tolong dulu. Tolong dulu. Pengorbanan seorang ibu yang nggak peduli dengan apapun yang ada di depannya, dia terjang semuanya, dia lewatin semuanya sampai dia jatuh jungkel di situ, kita tolongin. Dia bilang, lepaskan Mas, saya pengen ketemu sama anak saya Mas, saya pengen meluk anak saya Mas, itu Ranti Mas, saya yakin itu Ranti Mas. Dia lari sekenceng-kencengnya di situ. Gue bilang sama tim, kejar Ranti.
Sini. Ah! Itu ibu lu nungguin. Gak peduli anak gua! Mana ibu lu nungguin. Udah. Lu jangan jadi anak durhaka ya. Lu jangan jadi anak durhaka, ibu lu udah nungguin. Turun. Udah, turun. Udah. Ngomong kabur. Ngapain kabur? Kemana? Gak peduli gua, mana ibu gua mana? Lu gak kasihan sama ibu lu? Ibu lu udah nyari kemana-mana. Udah dong. Udah Ranti. Ranti dengerin. Dengerin kakak, dengerin. Lihat tuh. Lihat ibu kamu. Ibu kamu tadi jatuh. Ibu kamu jatuh tuh, lihat. Ibu kamu jatuh. Terus Leo. Pasti kamu bilang gitu, Bu. Ibu kamu hilang cari kamu. Aku mana, Mas? Udah berapa tahun, Bu? Sekarang kamu temuin ibu kamu. Kamu minta maaf sama ibu. Ibu sayang banget sama kamu. Terpisah waktu, ya tenaga, ya Allah, pikiran dan jarak, tapi akhirnya Allah pertemukan di situ, coba.